Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki materi usaha, ya, pelajaran fisika. Usaha selalu berkaitan dengan daya dan selalu melibatkan gaya dan perpindahan. Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Secara matematis, usaha merupakan hasil perkalian antara gaya dengan jarak. Nah, sebelum kita memasuki rumusnya dan contoh soal, saya akan memberikan contoh usaha. Nah, usaha, ya, contoh mendorong mobil. Mendorong mobil itu juga usaha namanya, ya, karena membutuhkan gaya. Juga energi. Usaha itu selalu berhubungan dengan energi juga, seperti mengangkat meja, memindahkan suatu benda ke tempat yang lain. Jangan itu adalah juga contoh usaha, ya. Nah, sekarang kita masuk rumusnya. Ini rumusnya ini. Usaha sama dengan gaya, saya akan dikali jarak, ya. Jadi usaha itu W, ya. W ini nih. Ya. Jadi W sama dengan F kali S, di mana W yaitu usaha, satunya joule, kemudian F itu gaya, satunya newton, sedangkan S itu jarak, satunya meter. Nah, sekarang kita memasuki contoh soal. Sebuah meja didorong dengan sebuah gaya sebesar 200 newton. Ini berarti gaya sebesar 200 newton. Berarti yang diketahui adalah F. Dan bergeser sejauh 2,5 meter. Bergeser sejauh 2,5 meter. Perhatikan satuannya. Ini satuan M. Berarti S. Nah, berarti S-nya itu 2,5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Usaha berarti yang ditanyakan adalah W. Nah, penyelesaiannya diketahui adalah F. Ini saya singkat DIK, itu artinya diketahui. F sama dengan 200 newton. Jangan lupa tulis satuan. S sama dengan 2,5 meter. Ditanyakan W. Nah, rumusnya adalah W sama dengan F kali S. 200 kali 2,5 sama dengan 500 joule. Jadi kalau ada yang kurang paham nanti bisa di chat Bapak, ya. Ini gampang. Kalau ada yang kurang dipahami, chat langsung. Ini contoh untuk usaha. Oke, kita ke materi selanjutnya. Sekarang daya, ya. Daya adalah perubahan energi potensial atau energi kinetik tiap satuan waktu. Dengan demikian, daya didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Jadi daya itu selalu berhubungan dengan usaha. Di mana rumus daya adalah P sama dengan W per T. Jadi tadi rumus usaha itu W sama dengan F kali S. Nah, sekarang daya P sama dengan W per T. Nah, di mana P itu adalah daya, satuannya watt. Sedangkan usaha yaitu W, satuannya joule. T itu waktu, satuannya sekon atau detik. Sekarang kita memasuki contoh soal. Ya. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya pendorong tersebut? Yang ditanyakan daya, berarti yang ditanyakan P. Nah,
Berarti yang diketahui ini ada gaya. Berarti yang rumus yang tadi. Gaya dengan gaya 100 Newton. Berarti yang diketahui F. Nah, berpindah sejauh 4 meter. 4 meter tadi berarti S jarak ya. 4 meter. Waktu 20 detik berarti T itu 20. Jadi yang diketahui adalah F sama dengan 100, T sama dengan 20, S sama dengan 4 meter. Nah, sementara yang ditanyakan P. Nah, sedangkan rumus P itu W per D. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita terlebih dahulu mencari nilai W, karena nilai W belum ditentukan. Nah, caranya W sama dengan F kali S sama dengan 100 dikali 4. Jawabannya 400. Jadi W sama dengan 400 Joule. Nah, karena sudah kita temukan jawaban dari W, maka kita masukkan rumus P sama dengan W per T. Nah, W itu 400, sedangkan T 20. Jadi 400 per 20 sama dengan 20 watt. Jangan lupa tulis satuannya. Jadi daya pendorong itu adalah 20 watt ya. Itu contoh kedua. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Soal nomor 1. Seorang mendorong meja dengan gaya 100 Newton. Meja tersebut bergeser sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan orang tersebut. Nah, ini seperti contoh yang pertama. Kemudian nomor 2. Berapakah usaha yang diperlukan untuk mengangkat beban 300 Newton ke ketinggian 5 meter di atas meja, di atas tanah? Berarti sama dengan contoh yang pertama tadi. Yang ditanyakan usahanya juga sama. Nah, sekarang nomor 3. Seorang anak yang beratnya 450 Newton berlari sejauh 10 meter dalam waktu 5 sekon. Berapakah daya anak tersebut? Nah, ini seperti contoh yang kedua. Jadi nomor 1, 2 itu seperti contoh yang pertama, nomor 3 ini seperti contoh yang kedua. Nah, apabila masih ada yang belum mengerti tentang contoh pertama dan kedua, silahkan bertanya lewat WA boleh. Kalau yang sudah mengerti silahkan kerjakan nomor 1, 2, dan 3 soalnya ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan difoto, dikirim melalui WhatsApp. Sekian dari Bapak. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.